Dua warga negara Indonesia dikonfirmasi ditahan pihak berwenang mengikuti instruksi Presiden Donald Trump terkait deportasi massal pada imigran tanpa izin tinggal tetap atau tanpa dokumen. Yang bersangkutan sebetulnya sudah diminta untuk wajib lapor setiap tahun sejak tahun 2009. Ketika yang bersangkutan lapor ke kantor ICE, kemudian langsung ditahan. Jadi bukan berdasarkan penggerbekan atau apa, tapi memang itu undocumented, overstayer, dan dikenakan wajib lapor. WNI lain yang dikonfirmasi VOA ditangkap di negara bagian South Carolina yang kemudian dipindah ke Georgia untuk proses peradilan. KJRI di New York yang wilayah kerjanya meliputi Philadelphia, salah satu kantong diaspora Indonesia terbesar di pantai timur Amerika Serikat, mengimbau WNI selalu memastikan legalitas status keimigrasiannya. Kewajiban dari perwakilan adalah memastikan hak-hak perdatanya dipenuhi, termasuk didampingi oleh penasehat hukum dan diperlakukan dengan baik, namun tidak mengambil alih tanggung jawab perdata atau pidana yang bersangkutan. Selama kampanye Pilpres, Donald Trump berjanji untuk melakukan deportasi massal pada imigran yang masuk ke Amerika di luar jalur legal. Immigration and Customs Enforcement atau ICE, badan federal yang menjalankan tugas ini, menyebut telah menangkap sedikitnya 7.400 orang dalam 9 hari. So all the government approach to look for criminal aliens throughout the United States. We're going to hit every city in this country and arrest those that are in the country legally that have a criminal conviction. Jumlah imigran WNI tanpa izin di Amerika masih simpang siur. Namun menurut pantauan VOA, angkanya tidak sedikit, bisa mencapai ribuan. Mereka berada di penjuru Amerika Serikat dengan konsentrasi terbesar di wilayah seperti New York, Philadelphia, dan juga Los Angeles. Tak sedikit video penangkapan beredar di media sosial maupun grup percakapan, menimbulkan kekhawatiran bagi para imigran termasuk dari Indonesia. Histeria sama kepanikan itu kita banyak sekali dengar dari hari pelantikan itu sendiri. Ada seperti berita-berita, kita dengar ada polisi imigrasi di Center City, di downtown, dan lain-lain yang belum tentu benar. Gapura Philly, kelompok LSM yang berfokus pada advokasi imigran Indonesia di Philadelphia, menanggapi instruksi Presiden dengan memberikan workshop bagi komunitas diaspora. Skit gitu, jadi ada kayak role playing, nanti ada yang jadi imigrannya, nanti ada yang jadi polisinya, kalau pintunya diketok terus saya jawabnya apa gitu. Sementara pengacara imigrasi mengingatkan untuk tidak terjebak penipuan berkedok imigrasi yang memanfaatkan momentum di tengah kepanikan. Dengan pembayaran X ribu dolar, nanti Anda bisa mendapatkan work permit, bisa mendapatkan social security, which is itu yang diinginkan masyarakat. Dan mereka juga tidak tahu caranya seperti apa. KBRI beserta 5 konsulat jenderal di penjuru Amerika Serikat akan melakukan rapat mingguan untuk berkoordinasi terkait isu imigrasi WNI di wilayah kerjanya masing-masing. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan Virginia Gunawan, VOA. Saat menerima Perdana Menteri Israel di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat pengumuman yang mengejutkan. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. Trump melangkah lebih jauh dari usulan sebelumnya untuk merelokasi warga Gaza ke negara tetangga Yordania dan Mesir. Dia ingin mengembangkan daerah itu menjadi apa yang disebutnya Riviera Timur Tengah, mengacu pada nama destinasi wisata pantai mewah. Pernyataan Trump disambut pujian dari Benjamin Netanyahu yang menjadi pemimpin asing pertama yang diterima di Gedung Putih dalam pemerintahan kedua Trump. Reaksi positif juga datang dari rekan koalisi ekstrim kanan Netanyahu di Israel. התוכנית שהציג אתמול הנשיא טראמפ היא התשובה האמיתית ל-7 לאוקטובר. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר על האדמה שלנו, ימצא את עצמו מאבד את האדמה שלו לתמיד. Tapi proposal yang sama mengundang kecaman otoritas Palestina maupun warga Gaza. لكن أنا ابن غزة، أبويا ابن غزة، سيد أبويا ابن غزة، إحنا من الأساس أولاد غزة، أولاد البلد. Indonesia juga dengan tegas menolak segala upaya untuk menggusur paksa warga Palestina. Donald Trump tidak memberi rincian tentang bagaimana ia berencana untuk menguasai Gaza, area yang porak-poranda akibat perang selama 15 bulan. Ia juga tidak mengesampingkan kemungkinan mengirim pasukan Amerika ke sana.
Proposal menguasai Gaza mengejutkan analis. Very surprising, unexpected, but it rhymes with a lot of President Trump's activities since he took office. And there is an analogy in the way that he treats issues like the Panama Canal, Greenland, and Gaza. Analis juga mempertanyakan wacana mengirim pasukan Amerika Serikat ke Gaza. It's not clear how a president that promised to finish wars and to withdraw American troops from war zones around the world is now suggesting to open a new one. The American experience in Lebanon comes to mind. Amerika bersama sejumlah sekutu Eropa mengirim pasukan ke Lebanon pada 1982 yang akhirnya ditarik pada 1984 setelah memburuknya perang saudara Lebanon dan aksi teror akhir 1983 yang menewaskan tentara Amerika Serikat dan Prancis. Ribuan pasukan Amerika Serikat kini sudah ditempatkan di Timur Tengah, terutama dengan misi kontra terorisme dan pemantauan keamanan perdagangan internasional lewat laut. Namun dalam jumpa pers Rabu siang, juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menegaskan Presiden Trump belum berkomitmen untuk mengirimkan pasukan Amerika ke kawasan Timur Tengah. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Anuradha Devi sedang mempersiapkan ladang keluarganya yang telah berubah menjadi gersang setelah mereka menerlantarkan pertanian di negara bagian Himachal Pradesh Utara ini. हमारी में अलग-अलग टुकड़ों में है, जैसे वो दूर है थोड़े और हम इकट्ठे काम करते हैं और छोड़ हमने इसलिए दी क्योंकि विवाल आते हैं. Setahun lalu, bekerja sama dengan beberapa pemilik lahan yang bersebelahan, ia menanam tanaman seperti kamomil. Bertani di lahan yang lebih luas dan menanam tanaman herbal, bunga dan buah beri, bukan tanaman tradisional seperti gandum, membuatnya mampu menghasilkan $500. Dan ini membuat hidupnya lebih mudah. हमारा घर का खर्च नहीं चलता था और खेती जो करते थे तो हमारा घर का ही होता था. पैसों की मुश्किल थी, बच्चों की फीस ली जा रही थी. Di India, ukuran rata-rata lahan pertanian telah menyusut karena pembagian lahan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan ladang-ladang kecil yang dimiliki para petani sering tidak bersebelahan sehingga membuat pertanian menjadi tidak layak. Lahan-lahan yang luas berubah menjadi tanah kosong. Kini sejumlah keluarga pedesaan menggabungkan tanah mereka untuk memulai kembali pertanian. Sonu Rana dan suaminya Rajiv Chauhan memelopori inisiatif yang dipimpin oleh warga ini. Mereka menghadapi masalah yang sama ketika mereka kembali dari kota untuk bertani di tanah mereka yang juga terpencar-pencar dan telah terdegradasi. हमने जितनी भी फैमिलीज थी 3-4 जिनकी जमीन थी हमने मिलके उस जमीन को बनाया लेमन ग्रास लगाया और जब हमने उसको देखा कि हमने 2-3 हम तो ऑप्शन सेल कर पाए उसकी टी वाले जो है उनको टी जो बनाते हैं टी कंपनीज उनको देन भी रियलाइज कि यहाँ के लिए जो फॉर्मूला वर्क करेगा वो यही है कि जिनकी भी है जमीनें आसपास उन लोगों को इकट्ठा करो. Untuk mengatasi masalah hewan liar yang memakan tanaman, mereka beralih menanam tanaman seperti kamomil, jahe, dan bunga-bungaan sebagai pengganti padi dan gandum yang telah ditanam selama beberapa generasi. Lebih dari 20 keluarga mengikuti jejak mereka. Tujuannya adalah menciptakan wirausahawan di tingkat desa di wilayah di mana perempuan bisa bekerja di lahan mereka sendiri, tapi tidak bekerja di luar rumah. Salah satunya adalah Rita Devi. 8-10 लोगों का समूह बना लिया, उसको मिलके इकट्ठा काम किया, उसके अच्छी तरह से बना लिया, फिर उसमें खेती उगाना शुरू कर दी. अच्छा लगता है, ओवरऑल होने अच्छा लगता है. jadi मिल Menurut para ahli pengembangan lahan terlantar, model pertanian yang dipimpin oleh masyarakat dapat memberikan dorongan bagi warga pedesaan. एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं अपनी ज़मीनें छोड़ करके शहरों में भागते हैं छोड़ करके छोटी मोटी नौकरी तो मैं समझता हूँ कि माइग्रेशन की समस्या भी खत्म हो सकती है. Rana juga membantu para warga desa memasarkan hasil panen mereka. Menurutnya mereka berhasil memodernisasi sebuah metode yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Dan para ahli mengatakan kisah-kisah sukses dari inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi banyak warga lainnya. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir,
kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Pekerja dan kontraktor USAID, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat yang dirumahkan kembali berunjuk rasa untuk kedua kalinya menolak penutupan badan pemberi donor terbesar di dunia ini oleh Presiden Trump dan Departemen Efisiensi Pemerintahan yang dikepalai oleh Elon Musk. Kali ini demonstrasi diadakan di luar gedung Kongres AS setelah Senin lalu diadakan di depan kantor USAID. Orang-orang yang berunjuk rasa menilai bahwa USAID yang dibentuk dan didanai oleh Kongres AS tidak dapat dibubarkan begitu saja tanpa persetujuan Kongres. Warga diaspora Indonesia yang kami temui termasuk pekerja USAID yang telah dirumahkan sejak minggu lalu. Kartini, bukan nama sebenarnya, adalah warga negara AS. Ia memiliki gelar PhD dan telah bekerja untuk USAID selama hampir 3 tahun. Sebenarnya saya sedih sekali karena saya senang kerja ini. Bantu orang itu senang. Dari dulu sekolah setengah mati biar bisa bantu orang. Papa mama selalu bilang, udah MBA aja, sekolah, duit banyak. Tapi emang nggak pernah bisa ada rasanya itu. Karena emang selalu passionnya itu ini. Sementara warga diaspora lain, George sudah bekerja bagi USAID selama 2 tahun, mengelola berbagai kontrak dalam bidang perlindungan sipil hingga pertanian. I consider myself an Indonesian American. I immigrated to this country when I was very small from a country that had suffered a lot of economic hardships. My parents brought me to this country to make a better place for myself. Like, this is not the America that Trump promised. This is exactly the opposite, and it's because of Elon Musk. Penutupan USAID dimotori miliarder Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah di bawahnya, dengan dalih efisiensi dan juga mengurangi pemborosan, meski tak diungkapkan jelas apa yang dimaksud. Menlu AS Marco Rubio mengatakan banyak fungsi dari USAID yang akan terus berlanjut tapi harus selaras dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Namun belum jelas apa yang akan terjadi pada badan itu sendiri meski diusulkan digabung dengan Deplu AS. Menlu AS Marco Rubio kini merangkap Direktur Sementara USAID. The attitude that USAID has adopted over the years is, no, we are independent of the national interest. We fund programs irrespective of whether it's aligned or not aligned with a foreign policy. That's ridiculous. These are taxpayer dollars. Pengamat dari Lembaga Pemikiran Konservatif menilai reformasi dianggap tetap bisa dicapai lewat dialog, bukan pendekatan bisnis dengan pemangkasan tanpa pandang bulu yang berdampak langsung pada kehidupan orang di luar maupun di dalam negeri AS. Any thinking person would want the dialogue to come before the policy changes. I mean, I know there's been a dialogue on the campaign trail. Fine, you can keep your promises to all the Americans and the people who voted for you in particular, but do understand what you're doing before you do it. Don't just act in haste and repent in leisure. And say, look, we're going to have to make some trade-offs here. We can't afford the same amount of foreign assistance or largesse that we did in past. USAID memiliki lebih dari 10.000 staf di AS maupun yang ditugaskan di luar negeri. Pada 2023, badan ini mengucurkan dana bantuan sebesar $72 miliar ke seluruh dunia, mencakup berbagai bidang mulai kesehatan hingga anti korupsi. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Rio Tuasikal, Nabila Ganinda, dan tim VOA. Usai Presiden Donald Trump membekukan hampir semua bantuan asing, termasuk dari Badan AS untuk Pembangunan Internasional atau USAID, sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung merasakan dampaknya. Ada sekitar 200-300 petugas lapangan ini yang saat ini terpaksa harus
berhenti gitu. Nah itu dampak langsungnya gitu yang itu. Yang bikin kaget adalah waktunya. Kami tidak menyangka bahwa ini secepat ini dan semasif ini gitu ya. NGO yang di bawah USAID yang mendapatkan pendanaan langsung dari USAID dan bekerja langsung dari USAID itu bahkan juga tidak bisa berkomunikasi dengan USAID. Pada tahun fiskal 2023, Amerika Serikat membelanjakan 230 juta dolar atau 3,6 triliun rupiah untuk bantuan di Indonesia dan mendanai 50 lebih program antara lain kesehatan, perempuan wirausaha, hingga manajemen bencana. USAID dengan kantor pusat di belakang saya ini didirikan tahun 1961 di bawah pemerintahan John F. Kennedy untuk melawan apa yang disebut sebagai pengaruh Soviet. USAID hanya menggunakan anggaran pemerintah federal tak sampai 1%, namun merupakan lembaga penyediaan bantuan terbesar di tingkat global dan beroperasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Presiden Trump melakukan pembekuan 90 hari seraya meninjau program-program supaya sejalan dengan kebijakan utamakan Amerika atau America First. Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin bilioner Elon Musk menyatakan Presiden Trump setuju untuk menutup operasi USAID. Situs USAID kini menyatakan pegawainya di seluruh dunia akan dicutikan dan dipulangkan ke Amerika. Langkah ini belum pernah terjadi, mengingat bantuan asing selalu didukung Presiden baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, menurut pengamat. In fact, some of the biggest increases in the last several decades have come from Republican presidents. For example, Ronald Reagan in his first administration presided over a very large increase in U.S. foreign aid. Bantuan asing juga membantu keamanan nasional Amerika, menurut Patrick Cronin yang pernah menjabat sebagai orang nomor 3 di USAID pada era Bush. We also went into trouble spots. So-called fragile states. Some of them were very much hot spots, like Afghanistan and nation building or rebuilding. Para pengamat memprediksi ini melemahkan pengaruh Amerika di negara-negara mitra dan menjadi peluang bagi pesaing Amerika di kawasan. You know, you are really in need of building up expertise, rapport, goodwill. And our foreign assistance programs are definitely a means to doing all of those things, even if, again, specific programs can be discarded, added, shrunk, expanded. So the suspension of foreign aid, I think, risks ceding vital ground to China, particularly in Southeast Asia. Dari Washington DC dan Jakarta, Rio Tuasikal dan Hafiz Sahadewa, VOA. Perbakan flu burung di Amerika Serikat memaksa dimusnahkannya jutaan unggas, termasuk ayam petelur. At this point in time, it's the same problem we've been having for the last 6 months, only now it's more critical. Harga telur pun terus merangkak naik di supermarket, menambah beban bagi konsumen. I couldn't believe it. We just bought eggs, and they were like $11, $12. They were, I saw they ranged from $6 to $8 for just even like a dozen of them. And that was, I even said to myself, I'm like, this is blasphemy, it's just robbery, you know, it's really expensive. Pemilik restoran UMKM pun ikut tertekan. I just hope things change. In all reality, I don't see it happening, but I can just pray for it. Just pray that small businesses like myself weather this storm. Blackberry Cafe milik Sekia di Phoenix, negara bagian Arizona, menyajikan hidangan untuk sarapan. Artinya, banyak hidangan di sini berbahan telur. We were paying $47 a case for eggs. This last week, our delivery was $91 and change for a case. So basically, that's almost 50% increase. Di New Haven, negara bagian Connecticut, restoran Zoe's juga menyajikan hidangan untuk makan pagi. Dan setiap pekannya, restoran ini menggunakan ribuan telur. The price have gone up dramatically. Just last week to this week, our price have gone up 15% on the case of egg. From October of last year till now, which is 4 months, we've gone up over 200%. Bila memungkinkan, Peter tak ingin menaikkan harga untuk konsumen. We may have to switch to a different size egg. Another thing they're talking about is brown eggs versus white eggs. Not that I think there's a difference. Sementara pemilik Twin Pines Diner ngaku tak punya banyak pilihan lain. Have no choice because everything else go up, but the eggs, the most we sell here, we have to buy it.
doesn't matter the prices. Bukan hanya restoran yang fokus pada makan pagi yang terdampak. Bakery alias toko roti juga tertekan dengan meningkatnya harga telur yang menjadi salah satu bahan inti bagi adonan beragam roti dan kue. I was at Restaurant Depot yesterday and took a peek, and they are up to $106 for 15 dozen, and they were $22 a year ago. We don't like to have to go and buy, retail, but we certainly will. And we have found, especially in the last week, that there's been a couple opportunities where retail pricing has been better than wholesale pricing. Sejumlah restoran dan toko roti UMKM yang membeli telur mereka dari peternakan lokal mengaku tidak terlalu terpengaruh dibandingkan dengan yang membeli dari grosir. Ini karena harga telur dari peternakan lokal relatif mahal. Karena relatif tingginya harga produksi, tapi tidak mengalami volatilitas tinggi seperti halnya harga telur dari grosir. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pili Rane Kuate adalah petani kecil di distrik Zomba di Malawi bagian selatan. Menurutnya, sekitar 5 tahun lalu, ia mulai mendapatkan lebih banyak uang dengan menjual hasil panennya langsung ke sekolah dasar setempat dibanding menjualnya ke tengkulak. Nsika umene wanithandizaso ndapeza nawo ziweto monga ng'ombe ziwiri ndazipeza kuchokera ku nsika umenewo zimene zikundithandiza pa kumpanga komanso ku zinthu zosiyana-siyana palibe vuto lina lililonse. Pili Rani menjadi bagian dari program Pangan Dunia PBB untuk pemberian makanan sekolah dari hasil budidaya setempat. Sejak upaya percontohan tahun 2012, program ini telah berkembang untuk mendukung lebih dari 800.000 siswa dan 35.000 petani di 11 distrik di seluruh Malawi. Provides farmers with reliable markets for up to 200 school days annually, boosting incomes and resilience, and it promotes dietary diversity, offering school children meals with ingredients from Malawi's 6 food groups. Para donor yang mendukung inisiatif ini antara lain Norwegia, Uni Eropa, Prancis, dan Islandia. Menurut para siswa, inisiatif ini lebih baik dibanding program pemberian makan sebelumnya yang hanya menyediakan satu jenis makanan. Nthawi ya soyayo timadya phaya soya khakha pano pa homegrown litangobwera tikumadya phaya ngaiwa pena kumati phikira futali mpunga mangungu pena mati pasa mbatata yosakaniza ni masamba. Program Pangan Dunia mengatakan inisiatif ini telah membantu meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dari 77% menjadi 92% dan mengurangi ketidakhadiran siswa karena alasan kesehatan sebesar 11%. Tapi di beberapa sekolah, seperti sekolah dasarnya Cenda di distrik Sanje, tantangannya adalah keterlambatan pasokan. We use the smallholder farmers that lack a lot of resources, and because of that the food comes to our school maybe with 2 or 3 days late. World Food Program mengatakan mereka sedang mengatasi masalah keterlambatan pasokan dengan membeli bahan makanan dari para petani di koperasi-koperasi di sekitar sekolah. Menurut para petani, inisiatif ini telah membantu mereka mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membangun rumah. Sementara bagi para siswa, program ini menjanjikan masa depan yang lebih sehat dan cerah. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas.
California menjadi negara bagian yang warganya paling cepat melakukan adopsi kendaraan listrik alias EV. Tapi dengan pesatnya penjualan EV di negara bagian ini, muncul juga sejumlah masalah. We're seeing that one of the problems is the availability of charging stations as well as them actually working. Charger Help adalah perusahaan khusus untuk menangani kerusakan pada tempat cas mobil listrik alias stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU. Charging stations, like, they're legitimately computers. And so, like, they're way more complex than a gas station. So when I saw that, like, the charging experience wasn't a great experience, I wanted to figure out how could I be helpful in ensuring that it is a great experience. Keterbatasan inilah yang membuat Camille bersama rekannya Yvette Ellis mendirikan Charger Help pada 2019. I started Charger Help because I really believe that electric vehicle and electrification was something that could help our air quality. I come from a community that we're severely impacted by poor air quality. Sebagian pekerja Charger Help berawal dari teknisi industri energi bahan bakar fosil. We come out, we do the preventative maintenance. We also do repairs on DC fast charging stations. DC Fast Charge bisa mengisi penuh baterai EV dalam waktu sekitar 20 menit. Tapi survei di California menunjukkan hingga sekitar 20% tempat cas seperti ini rusak. Accidents, people actually can hit them and damage them. Sometimes there are boards that can burn out. We've seen where a station did not work because there was a squirrel that actually kind of got into the system and he actually was burned. We've seen frogs, we've seen wasp nests where there's literally been bees and there's a honeycomb and honey is coming out of the side of the station. Pengembangan infrastruktur EV di Amerika Serikat relatif tertinggal dibandingkan negara-negara industri barat di Eropa. Di sana jumlah SPKLU telah mendekati 1 juta unit. Tapi dengan begitu banyaknya SPKLU, banyak juga laporan soal kerusakan. Angkanya mencapai 1/3 menurut perusahaan cas EV Finlandia Kempower. EV sales is going to go up, but it's going to go down some years. But we have to have the infrastructure, and it's the chicken and the egg discussion. We've had it for 5-10 years. Do we build out the infrastructure, or do we wait for the demand to come from the cars first? And I think the easy answer for that is just we need both. We have gone a little bit from there is a charger here and there to a trend where we see there are big sites with many fast chargers, high quality chargers by the highways. Those build-outs will continue, but you will see it growing with the gas station brands. You will see the chargers popping up there because that's a consumer behavior that we already have. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Perpustakaan umum di Kansas City, negara bagian Missouri, dulu menjadi pusat aktivitas warga, terutama untuk menanamkan kegemaran membaca pada anak-anak. As a kid, I've always had a love for the library. My mother would take us on a bus and during the summertime and pick out books to read. It was a pastime, the library system, and so it's always been dear to me. Kini, Nikki adalah pendiri Nikki Fit yang mengadakan kelas olahraga gratis bagi warga sekitar. When I started my fitness business, to be able to come around full circle and service the community with fitness programs in the public library, something kind of unheard of when we really started. I don't know, it feels great. I love serving my community. Kegiatan olahraga gratis seperti dipimpin Nikki menjadi salah satu kegiatan untuk kembali menghidupkan perpustakaan umum. That's the beauty of being in the public library and being in the community. The library system has always been one that meets the needs of a community. We are in non-traditional spaces where you mostly wouldn't see a fitness class, for people. And for people to be able to come in and take a class for free is amazing. Pengelola perpustakaan pun menjalin kerjasama dengan organisasi layanan kesehatan guna membuat perpustakaan kembali menjadi pusat kegiatan komunitas. Libraries for the Heart is our partnership with the American Heart Association. What we've done with them is we've put blood pressure machines in all of our branch locations because they call high blood pressure the silent killer because a lot of people don't know until it's too late. We're an institution of access. Anybody can walk into our libraries and receive services. The overall goal is to first and foremost, create healthier communities. I'm always saying this, but I think we're the perfect partner for public health institutions or health in general, just because
we have the demographic or the people that they want to serve, and that quite frankly just need their services. The Institute of Library and Museum Services adalah organisasi independen federal yang menangani perpustakaan dan museum. Dalam survei terbarunya, organisasi ini mencermati penurunan tajam kunjungan warga ke perpustakaan lokal. Dari rata-rata jumlah kunjungan 5,5 kali setahun pada 2009 ke tak sampai 4 kali pada 2019. Pasca pandemi, angkanya semakin turun. Selain menawarkan peminjaman buku seperti fungsi tradisionalnya, banyak perpustakaan umum kini juga menggelar kegiatan memenuhi kebutuhan komunitasnya masing-masing. Mulai dari kegiatan terkait kebugaran seperti tadi, hingga pelajaran komputer bagi lansia dan semacamnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ini kan bagus kalau ditendang untuk telepon. Jadi tempat telepon itu. Iya, kan lucu. Usianya sudah 81 tahun, tapi Indradi Partowardoyo masih aktif melakukan kegiatan pertukangan di basement rumah anaknya di Silver Spring, Maryland. Jadi dulu tuh saya di Indonesia sampai tetangga saya aja heran. Saya bikin kendang sendiri. Jadi saya ngelihat orang terus saya nyoba bikin. Hanya di Indonesia saya tidak mampu membeli alat. Indradi yang lahir di Muntilan dan menetap di Solo, pindah ke Amerika tahun 1971. Ia melamar pekerjaan ke Kedutaan Besar RI di Washington DC dan diterima menjadi staf atase pendidikan dan kebudayaan. Saya tuh sebetulnya pergi ke Amerika melamar pekerjaan. Jadi saya dengar kabar Kedutaan Besar di Washington DC sama konsulat New York sama konsul di Los Angeles baru mencari pegawai. Indradi bekerja di KBRI hingga 1998 setelah terkena dampak pengurangan pegawai karena krisis moneter. Ia sempat bekerja di toko olahraga, menjadi supir bis maskapai penerbangan di bandara, bahkan loper koran. Jangan gengsi, hidup di sini kalau mau pengen yang hebat, kerja di kantor yang itu nggak hidup. Setelah pensiun, Indradi menekuni hobi masa kecil, membuat berbagai barang dari kayu dengan peralatan yang dibeli secara mencicil saat masih bekerja. Ia merintis Partowood dan membuat berbagai karya termasuk mimbar dan penyekat di Masjid Imam milik komunitas Indonesia. Karena saya nggak bisa nganggur, jadi diem saja itu nggak bisa saya. Walau memiliki penghasilan dari hobinya dan tunjangan pensiun dari pemerintah, Indradi merasa beruntung karena dapat tinggal di rumah salah satu putrinya. Di Amerika, warga usia 65 tahun ke atas yang sudah pensiun jumlahnya mencapai 17%. Menurut Indradi, para lansia yang tak punya aktivitas dan tak ada keluarga yang merawat akan menjadi semakin tua. Kalau bikin sesuatu saya mesti terbentur dengan persoalan. Di situ kan berpikir saya. Pikiran kita kan terus digunakan kan. Hanya 15 hingga 20% lansia di Amerika tinggal bersama anaknya, walaupun jumlah ini semakin bertambah. Beberapa hal seperti finansial, kebutuhan perawatan saat menua, dan masalah kesehatan menjadi alasannya. Ira Puspita, diaspora Indonesia di Alexandria, Virginia, memilih merawat ibu mertua di rumahnya setelah pandemi hingga meninggal dunia. Ibu sih tadinya maunya tinggal sendiri ya, karena udah bisa tinggal sendiri. Tapi kita bilang kalau tinggal sama kita bisa take care. And then kita bisa everyday ketemu. Tantangannya itu sebenarnya kalau kita nggak ada pengetahuan, kita nggak banyak join community atau berbicara dengan teman yang punya pengalaman yang sama merawat orang tua, itu sangat berat karena ada stres ya. Menjadi lansia di Amerika memiliki tantangan tersendiri. Namun memiliki anak yang mau membuka pintu rumahnya bagi orang tua mereka, menurut Indradi adalah hasil dari nilai kekeluargaan yang ditanam kepada anak-anaknya sejak kecil. Kita jadi orang tua tuh nggak usah ngasih kuliah, kita kasih contoh aja. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA.